Karena politisi tidak boleh tinggal. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik. Kita cepat dan unggul. Iya, berjumpa lagi dulur semua. Salam seger waras, Om Ben. Ganjar Pranowo membalas telak kebingungan Kaisang dengan positioningnya dalam Pilpres 2024. Sekakmat bikin Kaisang tidak bisa berkata-kata lagi. Usai debat Capres tanggal 12 kemarin, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, memberikan komentar, maksudnya tentu jelas, menilai negatif Pak Ganjar. Dia bermain di ruang abu-abu, seolah-olah berdiri netral, memuji Anies dan Prabowo. Lalu memerosokkan mantan gubernur Jawa Tengah. Cara mainnya template Orde Baru, kolonial, kuno, angkat lainnya. Sok bingung pada satu-satunya. Maksudnya supaya masyarakat anggap sang pangeran sudah jadi politisi berkelas. Tapi pendukung Pak Ganjar kan bukan kaleng-kaleng. Yang mudah ditipu, mudah dibohongi, ngikut aja kata Bro Kaisang. Buktinya dalam pernyataan yang disampaikan, dia nggak nyebut tuh, bingung di mananya. Anies merubah, Prabowo meneruskan, lalu Ganjar, gitu kan? Emang jika Pak Ganjar meneruskan nggak boleh gitu. Melanjutkan apa yang berhasil dibuat Pak Jokowi itu dilarang. Bolehnya diteruskan Prabowo. Coba bilang aja ngono lho. Ngomong ngono lho Mas. Kan makin aneh. Mosok kebijakan presiden sebelumnya nggak boleh diteruskan presiden penerus? Sepanjang tidak didukung presiden yang digantikan, mau ngelarang-ngelarang, membatasi, yang bisa nerusin hanya Prabowo ngoten. Iya, gitu. Memang dia bisa, dia mampu, dia punya strategi bagaimana program bisa sustain, bisa berlanjut. Dua putra kepala negara kita itu kayaknya nggak ngerti bener siapa Prabowo. Mereka ketemu ya pasti pertemuan resmi dan kehidupan yang formal, bukan saat biasa, tidak dalam konteks bahwa jabatan. Makanya sikap, bicara, perilaku ya dijaga. Bila kalian anak milenial, mbok cari info. Apa yang dulu pernah dilakukan bekas menantu Soeharto itu? Seandainya masih ragu nih, misalnya ragu sampean Mas Kaisang, sederhana banget kok. Sampean lurus apa Pak perilakunya tuh bener lurus apa enggak gitu ya. Datang tuh ke mantan ajudannya, mantan pembantunya, atau yang pernah jadi penjaga kuda, atau anak-anak korban penculikan, istri orang yang pernah diculik. Tanya saja tuh, dulu gimana? Itu namanya cek rekam jejak Mas. Atau nanya tuh, bekas menteri Orde Baru, ada Pak Harmoko, Pak Akbar Tanjung. Bisa pula orang yang hidup lumayan lama di zaman Orde Baru. Ada Pak Gunawan Muhammad, Gus Mus, Romo Magnis, dan ratusan tokoh. Banyak. Tapi kan mereka hanya percaya saat ini saja. Atau menganggap dia sudah berubah. Kembali ke soal semula nih. Meskipun terkesan komentar biasa, tetapi kalimat Kaisang sejatinya bersayap. Kelihatannya sengaja memojokkan Pak Ganjar kan? Menurut penilaian Kaisang, Capres Anies Baswedan jelas positioningnya, yakni perubahan. Jadi, apa yang kurang akan diubah? Apa yang sudah dilakukan pemerintah Jokowi maksudnya akan dilakukan perubahan. Sementara Capres Prabowo jelas akan melanjutkan semua yang dikerjakan Presiden Jokowi. Tapi Kaisang mengaku bingung untuk menilai arah kebijakan Ganjar. Sini Mas, saya kasih tahu. Ya. Pak Ganjar melakukan dua-duanya. Yang belum baik akan dirubah supaya baik. Dan yang sudah baik akan ditingkatkan agar lebih baik lagi. Apa cara bekerja begitu tidak ada dalam kamus bosang pisang itu? Bukankah konsep berbagai usahanya mirip dengan Pak Ganjar? Membuat yang belum baik bisa makin dinikmati konsumen.
Ini menandakan memang niatannya negatif, tidak ada di pikirannya rumus itu. Pasti ada. Tapi bisa jadi dia hanya tidak saja wayang. Dan ada yang memainkan sang sutradara. Dia sok-sokan loh berpesan kepada pemilih untuk memilih Prabowo kalau ingin melanjutkan pemerintahan saat ini. Sementara jika ingin adanya perubahan, Anies pilihan yang cocok. Benar-benar nggak mau Pak Ganjar yang naik. Ya wajar. Bila Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang jadi presiden, semua koalisi Indonesia Maju di masa depan bisa habis. Malah karir dua anak Presiden Jokowi layu sebelum berkembang. Merespon Kaisang yang tidak menganggap Pak Ganjar, bahkan terkesan mengkritik pandangan Capres nomor 3 itu, tidak lantas membuat mantan Gubernur Jawa Tengah tersinggung. Enggak. Dengan santainya loh Capres dari PDIP ini menjawab kritikan secara elegan, tetapi menyasar dan tepat sasaran. Seolah-olah Pak Ganjar ini benar-benar bodoni, gitu kan. Pura-pura nggak tahu, pura-pura orang ngerti. Dan melayani kritikan Kaisang enteng-enteng saja. Sebagai seorang politisi, dia bisa menilai. Harusnya Kaisang tidak boleh bingung, tetapi bisa cerdas melihat persoalan masyarakat. Pak Ganjar mengatakan dalam politik, seorang politisi perlu terus belajar dalam setiap waktu. Visi paslon nomor urut 3 jelas sekali, yaitu gerak cepat, Indonesia unggul, yang dijabarkan dalam 8 misi. Untuk menjalankan gerak cepatnya, sebenarnya kalau Kaisang lambat dalam merespon persoalan rakyat, ya wajar saja. Lah bungsu kepala negara ini masuk dalam dunia politik kan baru seumur jagung. Dalam hitungan bulan, ia ketemu warga masyarakat yang katanya kegiatan belusukan juga baru beberapa kali. Itu pun bila metodenya tepat, banyak yang bisa dipetik. Jika tidak, belusukan itu hanya melahirkan lelah fisik. Maka tak heran jika kurang tanggap dan responsif dengan persoalan masyarakat. Sebagai seorang politisi, ini kalau politisi beneran, ya bukan politisi pura-pura atau politisi karbitan. Harus belajar terus setiap waktu. Belajar dari lingkungan masyarakat, juga belajar dari politisi lainnya. Yang juga penting nih, bila di awal-awal itu merendahkan politisi lain, maka dia akan stuck di situ saja. Nggak akan kemana-mana. Belajarlah dari Pak Amin Rais, Pak Rizal Ramli, Pak Fadlizon, Pak Egy Sujana, dan lainnya. Mereka tidak makin baik, tapi ditinggalkan orang. Dalam negara demokrasi ini, penilaian Kaisang bebas-bebas saja, tapi mestinya juga melihat konteks secara mendalam. Soal konteks ini, bisa jadi adiknya Gibran ini juga nggak clear. Bisa jadi, dia terbebani agenda besar yang sudah disiapkan oleh tim pendukung Prabowo Gibran, yakni Pilpres 1 putaran. Padahal target itu jelas sulit tercapai sebab Ganjar Mahfud diusung PDIP. Partai dengan perolehan suara terbanyak. Kalau toh pun tidak 1 putaran, maka yang mesti gagal harus pasangan Ganjar Mahfud. Jelas ini mengada-ada, ngoyoworo gitu kan. Upaya pasangan Prabowo Gibran meraih suara sebanyak-banyaknya tentu sepadan dengan apa yang sudah diupayakan Jokowi. Mengumpulkan partai, konsolidasikan aparat, nih, membentengi ASN, menarik paguyuban perangkat desa, menggiring relawan, dan tindakan lain dengan hasil survei yang hanya 39%. Itu jelas jauh meleset dari target. Idealnya dengan banyaknya dukungan mendapatkan elektabilitas 55%. Itu bukan perkara sulit. Makanya secara internal semua pihak di TKN juga partai pendukung merasa resah. Mereka membabi buta melakukan downgrade ke pasangan Ganjar Mahfud. Mengapa mereka yang diserang? Potensi lawan berat ya hanya itu, Pak Anies dan Caimin. Kan emang nggak masuk hitungan. Hati-hati loh bro. Bila hari gelap atau bila hati gelap, mata buta,
dan perkataan tidak jujur mewarnai hari-harimu, maka doa-doa keburukan bakal kembali kepadamu. Tidak percaya? Kita buktikan saja. Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras. Sampai jumpa lagi.